Temuan 7 ilmuwan muslim ini berhasil mengubah dunia, inspiratif banget. Kemajuan peradaban Islam membawa dampak luas di berbagai bidang, tidak hanya bagi muslim, tetapi kemajuan itu juga dapat dirasakan oleh masyarakat dunia secara umum. Salah satu sumbangsi umat Islam adalah melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang pemikirannya memperkaya khazanah ilmu pengetahuan. Umat Islam tidak kalah hebat dalam bidang sains. Terbukti dengan banyaknya jumlah ilmuwan muslim yang mampu memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan. Para ilmuwan ini antusias untuk mengkaji ilmu pengetahuan, terutama yang berhubungan dengan dalil-dalil di Al-Quran. Berikut ini ilmuwan-ilmuwan muslim yang mampu mengubah dunia dengan temuannya. Satu, Ibnu Sina di bidang ilmu pengobatan misalnya, ada Ibnu Sina yang menelurkan beragam karya di bidang kedokteran, yang bahkan masih relevan hingga masa sekarang. Bukunya yang berjudul Al-Qanun fi at-Tibb atau The Canon of Medicine, Kitab Pengobatan, menjadi buku rujukan utama dunia kedokteran Eropa hingga pertengahan abad ke-17. Ia adalah seorang filsuf yang terkenal di dunia medis. Ia bahkan dijuluki sebagai bapak kedokteran modern. Dua karyanya yang paling berpengaruh adalah Ensiklopedia Filsafat Kitab Al-Shifa, The Book of Healing, dan The Canon of Medicine. Keduanya kini dipakai sebagai standar ilmu medis di seluruh dunia. Ibnu Sina berusia 13 tahun ketika dia memulai mempelajari ilmu medis, dan dengan cepat mendapatkan reputasi yang baik. 3 tahun kemudian dia mendedikasikan semua usahanya untuk belajar kedokteran. Status sebagai seorang dokter terkenal kemudian sudah diraihnya saat berusia 18 tahun, dekade terakhir dalam hidupnya. Ibnu Sina menghabiskan waktu untuk melayani seorang komandan militer ala Al-Daulah Muhammad. Selain sebagai dokter, sastrawan umum, dan konsultan ilmiah, dia juga membantu selama komandan itu ikut dalam kampanye. Dua, Al-Zahrawi bernama lengkap Abu Al-Qasim Khalaf Ibnu Al-Abbas Az-Zahrawi. Ia dilahirkan tahun 936 Masehi di Zahra, sebelah barat daya Cordoba, Andalusia, Spanyol, yang menjadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan Islam kala itu. Islam mengalami masa jaya di Eropa di bawah naungan kekhalifahan dinasti Umayyah. Sejarah ilmu bedah tidak dapat dilepaskan dari kontribusi penemu dan ilmuwan Islam yang satu ini. Abu Al-Qasim Al-Zahrawi, El-Zahrawi, atau Abul Qasis, ia telah memberikan sumbangsi bagi ilmu kedokteran dunia, khususnya dalam ilmu bedah. Berikut ini biografi singkat seorang Abu Al-Qasim Al-Zahrawi beserta penemuan, pemikiran, dan karya-karyanya. Tokoh Muslim yang memiliki peran penting dalam dunia medis adalah Abu Al-Qasim Al-Zahrawi. Ia dijuluki Bapak Operasi Pembedahan. Menurut laman TRT World, Abu Al-Qasim Al-Zahrawi menemukan lebih dari 200 alat bedah di abad ke-11, yang mana dari temuannya tersebut banyak nyawa terselamatkan. Namun sayang, dia tak diberi kredit yang cukup untuk penemuannya tersebut. Al-Zahrawi juga telah berkontribusi yang signifikan untuk operasi pediatrik. Dia adalah orang pertama yang menjelaskan aspek medis hemofilia secara rinci. Dia ahli bedah pertama yang menggunakan cat intestines untuk menjahit, praktik menjahit luka dan luka internal menggunakan bahan, seperti benang yang terbuat dari usus binatang diikuti selama beberapa abad. Abu Al-Qasim Al-Zahrawi meninggal dunia pada 1013 M dalam usia 77 tahun. Dikutip dari Islam and Science, 2007, yang ditulis Yahya Muhammad, Al-Zahrawi sempat mengabdi untuk keluarga penguasa Andalusia dari dinasti Umayyah saat itu, Khalifah Al-Hakam II, sebagai dokter khusus kerajaan.
3. Al-Khawarizmi. Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi adalah ahli matematika Islam yang dikenal sebagai penemu aljabar. Selain itu, ilmuwan asal Persia ini juga menemukan algoritma dan sistem penomoran. Al-Khawarizmi juga dikenal ahli di berbagai bidang, seperti astrologi dan astronomi. Al-Khawarizmi memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad ibnu Musa Al-Khawarizmi. Ia lahir di sebuah kota kecil bernama Khawarizm yang saat ini dikenal dengan nama Khiva, Uzbekistan pada tahun 780 Namun, ilmuwan Barat dan Eropa lebih mengenal Al-Khawarizmi dengan nama algoritmus, atau algoritma. Al-Khawarizmi adalah ilmuwan yang menyumbangkan pemikiran terbesarnya di dalam matematika. Karya-karyanya sangat berpengaruh bagi peradaban manusia. Karyanya ini tidak terlepas dari pemikiran ilmuwan Yunani yang bernama Diopantus. Berangkat dari karya Diopantus tersebut, Al-Khawarizmi menemukan banyak permasalahan dan kesalahan yang cukup sulit untuk dipahami. Dari situlah, Al-Khawarizmi mulai memperbaiki dan menyempurnakan aljabar. Ia mengembangkan tabel rincian trigonometri yang memuat fungsi sinus, kosinus, tangen, kotangen, juga konsep diferensiasi. Karena penemuannya itu, Al-Khawarizmi dinobatkan sebagai Bapak Aljabar, bahkan pemikir-pemikir Barat pun mengakuinya. Ibnu Al-Haytham. Ilmuwan serbabisa ini bernama lengkap Abu Ali Al-Hasan Ibnu Al-Haytham. Ia lebih dikenal sebagai Al-Haytham. Dunia Barat menyebutnya sebagai Al-Hazen. Al-Haytham lahir di Basrah, Irak, pada 965 Masehi dan wafat di Kairo, Mesir, pada 1040 Masehi. Mengutip uraian dari sejarawan Ibn Kifti, tahun 1172 sampai tahun 1248, Al-Haytham mengawali pendidikan dasarnya di kota kelahirannya itu. Al-Haytham sangat produktif dalam menulis buku. Sejarah mencatat, ia telah menulis tak kurang dari 200 karya, semua meliputi banyak bidang, seperti fisika, matematika, rekayasa teknik, engineering, astronomi, pengobatan, psikologi, anatomi, dan oftalmologi, ilmu kedokteran mata. Dalam bidang optik, Al-Haytham bahkan digelari ilmuwan zaman modern sebagai Bapak Ilmu Optik Modern. Karyanya telah terhimpun dan masih dapat dijumpai hingga kini, yaitu Kitab Al-Manazir, diterjemahkan jadi The Book of Optics. Al-Haytham berhasil menjelaskan bagaimana cara kerja optik mata manusia dalam menangkap gambar secara detail. Ia juga memberikan kontribusi dengan melakukan penelitian terhadap lensa, cermin, dan dispersi cahaya. Dan Jabir Ibnu Hayyan adalah seorang ahli kimia yang berasal dari Iran. Ia berhasil melarutkan emas dan menemukan asam kuat seperti asam sulfat, hidroklorik dan nitrat, untuk menetralisir monster yang ia ciptakan, yaitu asam. Ia kemudian memproduksi alkali. Jabir bin Hayyan atau dikenal sebagai Geber di dunia barat adalah seorang pemikir dan ilmuwan muslim dari periode awal abad pertengahan. Ia melahirkan sejumlah karya besar dari bidang kimia, alkimia, dan filosofi. Banyak dari karya-karyanya itu diterjemahkan dan didistribusikan ke seluruh pusat pembelajaran di Eropa berkat kontribusinya yang sangat besar dan dianggap telah meletakkan dasar-dasar kimia modern. Jabir bin Hayyan kemudian dikenal sebagai Bapak Ilmu Kimia Modern.
Ibnu Khaldun lahir di Tunisia pada tanggal 27 Mei tahun 1332 atau 1 Ramadan 732 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Abu Zaid, Abdi al-Rahman ibn Muhammad Ibnu Khaldun al-Hadrami. Ibnu Khaldun adalah ilmuwan Islam yang dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi. Selain itu, ia dikenal sebagai bapak ekonomi Islam karena pemikiran-pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis jauh dikemukakan sebelum Adam Smith dan David Ricardo. Ibnu Khaldun kemudian dikenal sebagai bapak sosiologi Islam, ahli politik Islam, dan bapak ekonomi Islam. Ia juga sering disebut sebagai pendiri ilmu historiografi dalam sejarah yang menelurkan karya berjudul Muqaddimah. Imam Al-Ghazali adalah tokoh ilmuwan muslim terkemuka dalam kancah filsafat dan tasawuf. Semasa hidupnya, sosok yang sering dipanggil sebagai Al-Ghazali ini sangat aktif menulis karya-karyanya dalam masalah usuluddin, akidah, fikih, filsafat, mantik, dan tasawuf sangat banyak. Beberapa di antaranya adalah Arba'in fi Usuluddin, Al-Ihtisad fil I'tiqad, Ma'ariful Aqliyah, dan lain-lain. Cendekiawan muslim yang bernama lengkap Muhammad bin Ahmad, Imam Besar Abu Hamid Al-Ghazali Hujatul Islam ini dilahirkan di Tusia, sebuah kota di Khurasan pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Salah satu bukunya yang sudah mendunia ialah Ihya Ulumuddin, yang berisi tentang ilmu akidah, ibadah, akhlak dan tasawuf berdasarkan Al-Quran dan hadis. Al-Ghazali menjadi salah seorang yang berpengaruh dalam masa kejayaan Islam di dunia. Imam Ghazali juga seorang alim ulama besar yang memimpin majelis pengajian yang dijuluki Majelis 300 Sarban Besar. Imam yang lahir pada 450 Hijriah di desa Ghazalah dekat Tus, Iran Utara ini didik oleh keluarga dan gurunya untuk hidup zuhud yang artinya hidup sederhana tidak serakah terhadap duniawi. Dalam dunia filsafat, Al-Ghazali juga berperan penting. Filsafatnya yang paling terkenal ialah konsep tentang Tuhan dan hubungan dengan ciptaannya. Ia membagi alam semesta ke dunia sementara dan akhirat yang kekal.